Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Maulia dan saya sekarang bersama dengan rekan saya, yaitu Perkenalkan, saya Renata Oktavia Ramadhani. ya pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu orang yang pernah terlibat pada aksi tawuran di Kota Depok. Langsung aja kita panggil narasumbernya. Silakan masuk, Mas. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya, baiknya kita nanya dulu nih ke Mas. Ini mau dipanggil nama asli atau nama samaran? Samaran saja. Oke, nama samaran Anda siapa kalau boleh tahu? NL. Oke, Mas NL ya. Kita akan memulai sesi wawancaranya. Apakah Mas NL sudah siap? Siap. Oke, siap. Baiklah ya. Pertanyaan pertama untuk seputar kasus tawuran ini. Apakah benar Anda pernah menjadi pelaku yang terlibat pada aksi tawuran? Ya, saya pernah jadi terlibat tawuran pas zaman SMP kelas 1. Oke, selanjutnya bisa ditanyakan sama saudara Renata. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah saudara menceritakan pengalaman saat terlibat tawuran? Ya, saya dulu awal terlibat tawuran saya di kelas 1 SMP itu eh, gara-gara abang-abangan saya ya suruh tawuran, suruh perkenalan dan namanya. Itu sih. Perkenalan. Ya. Oke, baiklah langsung kita masuk ke pertanyaan ketiga ya. Apa ada suatu hal atau faktor yang mendorong atau memotivasi Anda untuk ikut terlibat pada aksi tawuran? Saya terlibat itu karena abang-abangan ya. Ya, saya sih biar terkenal sama abang-abangan gitu. Ya, saya jadi ikut lah pokoknya. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan aksi tawuran tersebut? Setelah saya melakukan tawuran itu, saya sangat menyesal ya, karena terjadi ada korban. Oh, sampai ada korban? Iya. Oke, kalau Anda sendiri pernah nggak jadi korban atau menjadi sasaran yang sampai terluka atau cedera kayak gitu? Kalau saya sih tidak pernah ya. Oh, nggak pernah berarti. Nggak. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bisa nggak diceritain gitu respon keluarga ketika tahu Anda pernah terlibat dalam aksi tawuran ini? Saya waktu itu eh, keluarga sih ya, belum ada yang tahu ya. Pas saya sudah nyampe di polsek, saya baru keluarga datang ke polsek. Tadi Anda bilang pernah masuk ke polsek. Iya. Oh, berarti itu sempat kena tangkap atau kena perhatian dari polisi juga. Iya, kena tangkap. Oh, itu kira-kira waktu itu kapan? Terus bagaimana itu bisa ketangkap gitu? eh Bisa ketangkep itu pas itu 2 hari kemudian ya, ke depan. Oh, jadi setelah tawuran itu Iya. Anda belum kenapa-napa, belum Belum. dicium oleh polisi Belum. kasusnya. Terus Belum. setelah 2 hari baru Anda Iya. ya didatengin polisi, kayak Iya. gitu. Oke. Baik, selanjutnya apa ada keuntungan atau manfaat yang Anda rasakan dengan terlibat dalam aksi tawuran? Ya, keuntungan saya waktu itu ya dikenal sama abang-abang saya ya. Tapi dari keuntungan itu saya juga menyesal karena pernah masuk ke kantor polisi. Oke. Ada gak sih pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan pada pelaku atau pada kalau tawuran itu nggak pelaku dan korban ya, tapi pada semua anak-anak atau semua oknum yang akan terlibat tawuran tuh ada gak pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan gitu? Ya, pesan-pesan bagi saya sih, hentikan aksi brutal itu ya. Tawuran bukan solusi, hanya membawa kerusakan dan derita bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain sih. Pikirkan masa depan kalian. Seperti itu. Oke, tadi kan Anda sempat bilang ya, pernah masuk kantor polisi. Iya benar. Itu kan pasti
ada impact yang bikin Anda ngerasa takut atau kehilangan rasa kepercayaan diri. Nah, gimana sih cara Anda kembali mendapatkan kepercayaan diri setelah terlibat dalam kasus tersebut? Ya, saya dapat kepercayaan diri lagi. Saya kan dulu kan ini pas keluar dari polsek, saya seminggu kemudian saya langsung dimasukkan sama orang orang tua ke pesantren. Nah, Ah, saya semenjak itu eh lebih muhasabah gitu iya ya, benar. lebih memperbaiki diri lagi ya Anda Iya, setelah masuk pesantren itu. iya benar. Oke, baiklah. Terima kasih Mas NL yang Ya, sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. ya. Buat teman-teman semua yang menonton video ini, kalian sudah bisa dengar sendiri kalau aksi tawuran itu sebenarnya tidak baik untuk dilakukan oleh kita semua. Anda ataupun saya sendiri atau Mas NL yang pernah melakukan aksi tersebut juga sudah mengakui bahwa aksi tawuran pun itu pun tidak baik buat kita dan buat masa depan kita. Ya, semoga nanti ke depannya kalian semua atau anak-anak SMP, SMA yang pernah atau udah mau kepikiran mau melakukan tawuran itu supaya nggak jadi melakukan tindakan kita tawuran itu. Mungkin Renata mau ada yang ditambahin apa enggak? Udah cukup? Udah cukup, oke. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa membuat kalian semua jadi lebih baik lagi ataupun kita semua bisa jadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang, Mas. Yang